Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali dengan Waalaikumsalam. saya, Dita, di IC Inspiration bulan Mei ini ya, eee, bertepatan dengan bulan Ramadan. Ya, alhamdulillah kita semua dalam kondisi sehat dan yang menjalankan ibadah puasa, saya ucapkan supaya ibadah puasanya lancar ya dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, langsung saja mungkin ya, sebelum Bu Pia atau Bu Puspita mempresentasikan materinya tentang manajemen eksklusif, saya akan memperkenalkan kepada Bapak dan Ibu semua tentang IC. Oke, saya mau share screen dulu. Oke. Nah, ini sekarang kita kedatangan sorry, kedatangan tamu Ibu Puspita T. Matna Wijaya, namanya panjang juga ya. T-nya apa Bu Pia? Singkatannya. Tresnawati. Oh, Mhm Tresnawati, ya. mhm. Kali ini kita pagi ya, biasanya kita siang atau sore, tapi kita kali ini pagi ya. Mudah-mudahan biarpun pagi kita tetap semangat ya, meskipun kita sedang berpuasa, sedang saum kita tetap semangat mendengarkan presentasi dari Bu Pia. Kemudian IC. IC itu apa sih ya? Jadi IC itu adalah Association for International Minded School Educators in Indonesia. Jadi organisasi untuk para pendidik di Indonesia. Kemudian manajemen timnya siapa saja? Pastinya yang pertama adalah founder kita Ibu Kapri yang sudah terkenal Masya Allah. Kemudian juga kita punya perwakilan-perwakilan di Tangerang, yaitu Ibu Melani, lalu Ibu Gina di Jakarta, kemudian Ibu Dea di Bali, dan juga Pak Dadan di Bandung. Lalu anggota IC itu sudah berjumlah berapa? Ternyata sudah berjumlah lebih dari 700 orang. Dan siapa saja sih membersnya? Membersnya itu guru sekolah swasta, sekolah nasional juga bisa. Jadi bukan hanya guru di sekolah internasional. Kemudian guru private juga, orang tua. Nah, orang tua bisa juga bergabung menjadi anggota IC. Lalu ada pengamat pendidikan, konsultan pendidikan, dan juga dosen. Siapa IC itu? IC adalah Komunitas Pendidik Indonesia yang berdiri sejak Januari 2 tahun lalu. Jadi setiap Januari kita ulang tahun nih. Nah, singkatannya tadi sudah saya sebutkan, memiliki misi yaitu memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia, mulai dari akar permasalahannya, kemudian memperkenalkan sistem pendidikan asing, meningkatkan profesionalisme, serta mengembangkan kompetensi dari para pendidik. Lalu IC juga berkeinginan loh untuk menjadi komunitas yang terus berkembang dan memastikan semua anggotanya dapat menjadi long life learner ya, kemudian selalu sharing, selalu inspire, menginspirasi dan juga legacy. Legacy kita bukan uang ya, tapi writing, ilmu. Kemudian kita punya 4 pilar. 4 pilar itu adalah lifelong learner, pendidik belajar, kemudian pendidik berbagi, sharing to the community, kemudian pendidik menginspirasi, inspiring others to be mindful, dan juga yang terakhir yang tadi saya sebutkan, kita punya legacy yaitu pendidik menulis, writing your legacy. Nah, yang untuk pilar yang pertama, kegiatannya apa saja? Kegiatannya Masya Allah udah banyak banget ya. Online workshop for educators dan berkolaborasi dengan PSSDM. Seperti misalnya ada integrating di digital tools, kemudian uh, effective and engaging closing lesson activities. Nah, kita udah berjalan apa namanya lifelong learner ini, online workshop ini sejak 2020 dan pesertanya banyak banget, bisa sampai 100 sampai 200 orang.
Kemudian untuk sharing for community, kita bekerja sama dengan ECAE, Creative Education Institute. Ya, jadi namanya itu Bincang Edukasi. Bincang Edukasi bisa tentang the secret of learning, kemudian belajar dan filosofisnya. Itu juga sejak tahun 2020, sejak pandemi dimulai. Karena kalau pandemi kita tidak bisa tatap muka, jadi kita lebih banyak sharing itu via online. Lalu untuk I Say Inspiration, nah ini, pendidik menginspirasi, inspiring others to be mindful, yaitu kegiatan talk show setiap bulannya menginspirasi dan bertindak. Jadi kita bukan cuman ngadain talk show, sharing, tapi juga gimana nih nanti setelah adanya talk show ini kita how to act ya, action kita itu apa ya. Nah, itu lewat I Say Inspiration. Nah, kita sudah berjalan sejak 2020, itu ada Pak Munif Khotib, kemudian ada Miss Sheryl Gurban juga mengisi menjadi narasumber, kemudian Ibu Andri, kemudian saya yang pertama itu bulan Agustus, kemudian ada juga Ibu Zahra, teman Ibu Pia ya, Bu Pia. Ya, kemudian yang lainnya juga ada penulis dan ada pendidik. Nah, untuk I Say Inspiration yang sebelum pandemi itu offline, itu yang narasumbernya Ibu Ice Hodijah, itu di TEDx venue-nya di tahun 2019. Kemudian ada juga yang bukan pendidik ya, tapi ekonom, Dr. Fahmi Idris. Mungkin kita udah tahu ya semua dok siapa itu beliau ya. Dan ternyata beliau juga pernah ngisi acara I Say Inspiration di TEDx tahun 2019 bulan November. Lalu ada juga sharing session ke Bali. Nah, ini saya belum pernah diajak nih sama Bu Kapri. Nah, Bu Kapri jadi narasumber di sana ya, di Sekolah Cendekia Harapan, dan kita juga ada yang keempat, pilar kita yang keempat itu writing your legacy ya, writing your legacy. Kita ada writing workshop waktu itu dengan Om J, dan diteruskan oleh Ibu Dea sebagai hostnya, dan juga punggawa nih ya, punggawa untuk writing. Itu ada beberapa yang sudah kita laksanakan dengan mengundang Ibu Kanjeng, Ibu Sri Sugiastuti, kemudian Kang Jaro, dan lain-lainnya. Nah, ini udah banyak juga nih ya, I Say Writing Club, ada Pak David, kemudian ada Pak Jimmy. Oke. Nah, bagaimana nih untuk menjadi anggota IC? Itu banyak pertanyaan yang diajukan kepada saya. Nah, kita buka aja ya websitenya di www.ic.id. Kemudian ada register, kita langsung register dan login. Nah, isi data Anda dengan lengkap, kemudian submit. Tunggu admin kami memverifikasi data Anda, kemudian ID member Anda dapat dilihat saat Anda login dan admin sudah meng-approve Anda. Nah, kita juga ada sosmednya ya. Jadi kita tetap up to date di sosmed. Silakan follow Instagram IC, kemudian Facebook IC, dan juga jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube. Dan kita juga punya podcast di Spotify. Nah, untuk writing session itu untuk selanjutnya di edisi Juni kita akan mengundang Bapak Kartono untuk dengan tema menulis opini atau esai untuk media massa. Kemudian untuk I Say Inspiration bulan depan itu kita mengundang Ibu Dewi dan juga Ibu Melani dengan judul mengupas strategi persiapan masuk sekolah tahun ajaran 2021-2022. Ya, karena kan guru semua sudah divaksin, jadi kemungkinan untuk tahun ajaran baru itu ada opsi untuk tatap muka. Ya. Nah, ini
kita punya buku ya, itu yang tadi saya bilang Writing Your Legacy, namanya buku kurikulum mengumpet ya. Segera saja beli ya, PO-nya masih dalam masa PO itu cuma 50.000. Tapi kalau sudah tidak PO itu harganya 100.000. Nah, bagaimana untuk memesannya? Itu silahkan klik di sini ya, di Bitly ini, kemudian bisa memesan. Jangan jangan sampai ketinggalan, jangan sampai terlambat karena kalau PO sudah ditutup, nah bukunya itu 100.000 harganya ya. Jadi buku ini ditulis oleh 19 orang pendidik dan juga Ibu Kapri. Judulnya Hidden Curriculum. Kita juga ada program ya bagi orang-orang atau rekan-rekan kita yang kurang beruntung ya yang masih memerlukan bantuan gadget. Nah, ini ada I Say Care. Anda siap berbagi gadget? Jika bisa, jika mau mengirimkan gadget yang masih layak pakai dan disumbangkan ke alamat ini, dan juga bisa berupa uang, yaitu ke nomor rekening yang tertera di sini. Oke, nah kita juga ada event untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional. Ya, temanya Guru Kreatif, Guru Menginspirasi, yaitu lomba membuat video pembelajaran. Nah, saya lihat kan bapak-bapak dan ibu-ibu guru-guru nih kreatif banget gitu loh ya untuk membuat video pembelajaran. Nah, kenapa tidak disalurkan aja kreativitas bapak dan ibu untuk mengikuti lomba ini? Karena ada hadiahnya loh. Hadiahnya tuh juara pertama laptop, juara kedua printer, dan juara ketiga juga printer. Kan oke banget gitu hadiahnya. Lalu kita tunggu juga tulisan Bapak dan Ibu yang mau mendapatkan hadiah at door prize ya di sini ya. Tapi kalau di IC Inspection door prize-nya bukan oh ya siapa yang join Zoom pertama atau siapa yang pertanyaannya bagus gitu. Kalau itu udah mainstream banget ya. Nah, kita inginnya Bapak dan Ibu menulis, kemudian upload di sosmednya, bisa di Facebook, bisa di Instagram, bisa di blog, dan jangan lupa untuk menambahkan hashtag I Say Inspiration Special Needs Education Puspita T. Matna Wijaya. Oke, dan seperti motonya I Say keep learning, keep sharing, keep inspiring, dan leave a legacy. Sebelum Bu Pia atau Ibu Puspita present ya, sedikit saya saya sampaikan profil beliau. Beliau lulusan UI ya, majoring psikologi klinis. Ya, S1, S2 dan kemudian beliau juga sekarang aktif sebagai school counselor atau counselor sekolah di suatu sekolah ya di Citabuana. Oke, terima kasih. Silakan Ibu Pia sharingnya. Baik, terima kasih Ibu Dita. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat pagi semuanya. Senang sekali atas kesempatan dari IC. Hari ini saya insya Allah akan sharing sedikit tentang strategi manajemen kelas yang inklusif. Saya share screen dulu. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah. Oke, baik saya mulai. Jadi tema kali ini adalah strategi manajemen kelas inklusif. Apakah sebelumnya kita mulai, kita coba dulu bahas apa yang disebut dengan pendidikan inklusif. Nah, di sini adalah sebuah definisi yang sangat ideal ya. Jadi kita mulai dulu dari yang idealnya. Jadi idealnya adalah pendidikan inklusif dilakukan ketika semua murid, apapun keterbatasan yang mereka miliki, bisa belajar di kelas umum sesuai usianya dan dekat dengan area tempat tinggal mereka dan bisa mendapatkan instruksi, intervensi, dan dukungan yang berkualitas sehingga anak ini bisa mencapai kurikulum inti. Kurikulum inti itu adalah hal-hal yang
wajib dia pahami dan menjadi goal belajar dari sebuah kurikulum. Nah, tentu saja definisi ini masih sangat ideal ya dan sangat sulit diterapkan sebenarnya, apalagi ya jangankan di Indonesia ya, di Jakarta aja tidak semuanya bisa melakukan pendidikan inklusif. Dan itu memang ada beberapa hal yang menyebabkan mengapa pendidikan inklusif itu belum bisa merata. Nah, ini adalah berbagai permasalahan penerapan pendidikan inklusif. Kita pertama saja dari segi gurunya, ya, dari sekolahnya sendiri. Sekolah harus memiliki guru-guru yang lebih terlatih untuk melakukan pendidikan yang inklusif tadi. Karena seringkali guru harus siap menerima anak murid yang mau diinklusifkan atau yang mau dimasukkan ke kelas besar, kelas biasa, tetapi mereka belum cukup terlatih untuk melakukan modifikasi. Gedung sekolah misalnya harus di-refurbish atau dipugar sehingga sesuai dengan kebutuhan anak. Itu terutama mungkin untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus yang berkaitan dengan fisik. Misalnya harus ada ramp misalnya buat anak-anak yang memang kesulitan naik tangga, atau kemudian terus ada tools-tools tertentu untuk anak-anak dengan gangguan pendengaran, seperti itu. Dan murid-murid juga harus mendapatkan materi ajar yang mudah diakses untuknya. Jadi nanti sekolah inklusi ini memang akan sangat terbatas dari apa yang bisa diberikan oleh sekolah, atau tools apa atau akomodasi apa yang bisa diberikan oleh sekolah. Terus kedua, masalahnya adalah komunitasnya. Kita sedikit sekali punya punya sebuah wacana untuk memberikan pengetahuan kepada halayak banyak, halayak ramai, orang tua, guru, terus kemudian yang di dalam sekolahnya itu sendiri. Karena pendidikan inklusif itu sebenarnya bukan hanya menguntungkan bagi si anak yang mempunyai kebutuhan khusus, tapi juga mempunyai nilai-nilai karakter soft skill yang penting untuk anak-anak yang kita bilang normal ya, atau neurotypical gitu ya, yang tipikal secara neurologis. Nah, hal-hal ini tidak banyak yang tidak banyak yang memblow up itu. Jarang sekali orang diberikan pengetahuan mengenai apa sih keuntungannya punya kelas yang inklusif gitu. Padahal di situ banyak nilai-nilai yang sangat tidak tergantikan. Cooperation, sinergi, terus kemudian hal-hal tersebut membentuk karakter atau building characters dari si anak-anak ini yang kemudian kelak akan menjadi leader-leader yang lebih punya empati dan punya rasa kebersamaan yang lebih baik. Kemudian untuk pemerintah juga dia belum punya banyak aturan yang mendukung Convention of the Rights of Persons with Disability. Artinya baru-baru ini mungkin jauh lebih baik ya, karena sudah ada sekolah-sekolah yang memang wajib menerima anak-anak dengan kebutuhan khusus, tetapi ya tentunya masih jauh dari yang diharapkan. Berikutnya ya, pendidikan inklusif, the struggle is real, itu betul ya, karena seperti tadi lagi bahwa kompetensi guru itu masih perlu banyak di-upgrade. Saya pernah bersama seorang guru yang mengeluh karena dia sudah kedapatan 2 anak ABK padahal dia tidak punya pendidikan atau latar belakang bagaimana melakukan akomodasi buat anak-anak hard of hearing misalnya, atau anak-anak ABK, atau anak-anak Down syndrome, sehingga dia terpaksa mencari-cari sendiri, dan katanya dari sekolah hanya diberikan misalnya seorang guru guru SLB datang tidak setiap hari memberikan sedikit memberikan sedikit materi tentang bagaimana yang bisa dilakukan untuk menyesuaikan apa yang si guru ajarkan dengan kapasitas anak dengan kebutuhan khusus. Gitu. Jadi
walaupun gurunya kompeten, tapi kalau dia tidak punya pelatihan yang khusus mengenai itu, dia tidak bisa melakukan akomodasi yang sesuai gitu. Kemudian karena itu, maka dukungan yang diterima kadang-kadang kurang bermakna. Dan ketika dukungannya tidak bermakna, maka si anak ini keteteran karena dia tidak bisa meraih keterampilan dasar yang diinginkan seperti baca tulis hitung, mungkin bisa baca tapi tidak sesuai atau tidak sama dengan tidak sama dengan peer-nya gitu. Karena memang dukungan yang dia dapatkan tidak sesuai dengan kondisi dia seperti itu. Contohnya saja misalnya anak-anak dengan kebutuhan misalnya autism misalnya ya, anak-anak autistik, cara belajar dia mungkin harus lebih deliberate, harus lebih purposely diajar decoding satu persatu sehingga akhirnya dia bisa membaca. Nggak bisa hanya cara yang diajarkan secara massal atau secara grup besar gitu. Dia butuh intervensi yang lebih kecil. Kalau nggak kelompok kecil, mungkin one on one untuk bisa make sure dia mampu mendekode kata sebelum akhirnya membaca kalimat. Seperti itu contohnya. Kemudian ini edukasi komunitas sebelumnya memang edukasi komunitas kita masih sedikit, walaupun alhamdulillah di Sekolah Cita Buana kami juga punya komitmen untuk melakukan edukasi komunitas paling tidak untuk komunitas sekolah Cita Buana, bahwa anak-anak inklusi itu ada dan kami embrace mereka, dan kita sebagai komunitas, sebagai lingkungan harus melakukan sebuah langkah-langkah untuk menjadikan mereka menjadi bagian yang utuh dari komunitas Sekolah Cita Buana. Oke, sekarang kita masuk ke manajemen kelas. Ya, manajemen kelas itu mengapa penting sih? Ya, pertama karena setiap anak itu unik. Ya, uniknya gimana? Semua anak itu mau yang dibilang normal, ya, atau neurotipikal maupun yang ABK atau anak kebutuhan khusus, itu sebenarnya juga masing-masing memiliki keunikan-keunikan dalam penyerapan pelajaran. Ada yang lebih cocok melakukan kegiatan yang hands-on, ya, yang hands-on activity. Ada yang lebih bisa berkonsentrasi ketika pelajarannya diberikan lewat games, ya. Intinya setiap anak itu punya keunikan dalam menyerap pelajaran. Dan manajemen kelas yang baik akan memudahkan pemberian akomodasi dan penyesuaian yang tepat. Jadi manajemen kelas itu sendiri membuat kelas menjadi lebih dinamis tanpa kehilangan goals-goals yang ingin dicapai oleh guru. Dan mengapa manajemen kelas itu penting? Karena menurut Lemov, itu manajemen kelas menjadi salah satu pendukung pelajaran yang efektif. Dan ini terlepas dari kemampuan guru itu bagus atau tidak persiapan konteks akademiknya. Jadi si guru kompeten sebagai seorang guru, ya, maksudnya dia punya sertifikasinya dan sebagainya, dia juga bisa mempersiapkan konten dengan baik. Tetapi kalau dia tidak memiliki manajemen kelas yang baik, dia tidak bisa mendeliver itu dengan efektif. Gitu. Jadi manajemen kelas itu akan sangat mendukung keberhasilan guru delivery atau mendapatkan goal-goal pelajaran yang diinginkan. Gitu. Dan itulah makanya sebabnya manajemen kelas menjadi penting. Dan manajemen kelas yang baik itu akan membantu guru mempertahankan situasi kelas agar tetap kondusif. Karena kita bayangkan saja satu kelas besar memiliki berbagai macam kemampuan dan kapasitas, memiliki berbagai level atau tingkatan emosi atau kematangan, memiliki berbagai tingkatan kebutuhan sensori atau kebutuhan regulasi diri. Nah, dengan adanya manajemen kelas, guru akan lebih bisa memaintain situasi kelas agar lebih kondusif, situasi kelas agar lebih memudahkan anak untuk belajar,
dan juga membuat anak memiliki kesempatan melatih sosialisasi dan emosi mereka dengan sesama teman. Oke, manajemen kelas. Apa sih? Harusnya tadi ya, duluan ya, manajemen kelas. Jadi saya ambil di sini, classroom management is the process by which teachers and schools create and maintain appropriate behavior of students in classroom settings. Jadi classroom management itu semuanya, semua proses, seluruh proses, semua yang bisa dilakukan oleh para guru dan sekolah untuk membentuk dan mempertahankan agar siswa itu perilakunya baik, ya ini perilaku baik sesuai tingkatan usia ya, yang pasti. Jadi kita nggak bisa misalnya minta anak TK untuk nggak nangis the whole month gitu misalnya, karena itu kan nggak sesuai usianya gitu. Pastilah dia masih dalam taraf belajar meregulasi emosi. Jadi di sini adalah mempertahankan perilaku baik siswa ketika berada di lingkungan sekolah. Dan itu apa saja sih cakupannya? Dan itu cakupannya sangat besar. Bisa terkait cara guru mengatur lingkungan fisik kelas, misalnya di mana whiteboard, di mana station untuk ngeraut, ATK dan sebagainya, dari hal yang seperti itu, atau guru siapa murid yang ada duduk di dekat dia, meja dia dan sebagainya, sampai mengatur rutinitas pagi seperti apa, misalnya masuk kelas, taruh tas, keluarin snack dan sebagainya, taruh homework in homework basket, things like that. Terus kemudian check out itu misalnya sebelum selesai pelajaran 10 menit atau 15 menit, misalnya ada journaling, ada check-in agenda, apakah semua hal-hal itu sudah ditulis. Nah, itu adalah rutinitas yang juga akan mendukung manajemen kelas. Terus kemudian itu juga tercakup bagaimana pembelajaran diberikan, variasi kegiatan penunjang belajar, proses assessment, dan tugas-tugas. Ya, jadi semua itu mencakup ke manajemen kelas. Berikutnya, menciptakan lingkungan kelas yang mendukung. Saya mengambil dari materi Susan Poirstock 2015. Di materi dia itu sebenarnya ada beberapa hal yang disampaikan bagaimana membuat sebuah kelas yang inklusif. Saya highlight beberapa hal yang saya pikir mungkin cukup menarik ya. Misalnya saja temperatur kelas. Jadi dia bilang bahwa kelas itu harus punya temperatur yang hangat dan bersahabat. Ya, temperatur kelas. Jadi the class temperature is warm and engaging. Jadi di sini siswa harus dari awal merasa nyaman kalau mereka itu salah ya, ngambil risiko dengan menjawab atau tunjuk tangan gitu ya, itu dia nggak akan dikomentarin, lu jelek amat sih jawabannya, ngasal kayak gitu ya. Dia harus rasain nyaman dulu tuh. Jadi di situ peran guru adalah kita harus dari awal udah bilang bahwa oke, this is a place to learn. Misalnya ini tempat untuk belajar, tempat yang nyaman untuk berbuat kesalahan. Jadi kalau ada komentar-komentar yang tidak menyenangkan itu sudah bisa di-cut sehingga si anak tidak merasa kalau saya salah jawab tuh saya akan beresiko terlihat bodoh gitu atau terlihat konyol di depan kelas, dan atau gurunya akan ngasal banget kamu jawabnya, coba yang lain gitu. Nah, kalau kita bisa memberikan rasa nyaman itu, maka kelas akan jauh lebih engaging. Kelas anak akan lebih mau menawarkan diri untuk menjawab sesuatu, atau walaupun salah misalnya, tetapi paling tidak kita bisa mendapatkan info ini sudah seberapa baik dia memahami pelajarannya. Nah, apa sih tipsnya supaya temperatur kelas itu hangat dan bersahabat? Ada beberapa.
yang pasti adalah meningkatkan komentar-komentar positif ya. Seringkali karena saya juga mengajar dan saya juga berangkat dari guru juga, jadi saya sebelum menjadi konselor sekolah saya mengajar 14 tahun ya, 14 tahun kurang lebih. Saya mengajar 14 tahun dari kelas saya pernah ngajar di SD, saya pernah ngajar anak-anak SMP, saya pernah mengajar anak SMA dan kadang kita sering sekali banyak memberikan komen negatif atau memarahi ya, memarahi anak. Sedangkan sebenarnya untuk membuat temperatur kelas itu nyaman, kita sebenarnya justru harus menekan itu dan meningkatkan komentar-komentar yang positif gitu. Jadi, nah bagaimana caranya dibahas oleh Susan yang disebut dengan selective ignoring. Jadi kita memang sengaja pura-pura nggak lihat, kalau bukan pura-pura nggak lihat ya, tidak mengindahkan atau tidak meng-acknowledge ketika seseorang melakukan sesuatu yang tidak sesuai. Di sini ada 3 hal yang di-highlight, yaitu batasi komentar negatif ketika menghadapi perilaku problematiknya, atau ketika anak melakukan perilaku yang meminta, istilahnya meminta perhatian. Abaikan perilaku yang tidak sesuai tersebut, kecuali itu perilakunya sudah membahayakan siswa atau orang lain, ya kita biarkan saja, maksudnya kita tidak memberikan perhatian. Justru kita memberi perhatian ketika anak lain melakukan perilaku baik atau catch the child being good. Jadi ketika anaknya bagus, kita langsung puji. Karena itu 2 hal. Satu, buat si anak, oh perilaku ini ya yang diharapkan guruku. Perhatian ini yang mendapatkan reward positif ternyata. Bukan acting out, bukan yang silly-silly gitu. Terus kemudian buat yang melihat, itu memberikan ide bahwa, oh jadi gurunya tuh suka perilaku yang kayak gini, oh perilaku yang ini toh yang dianggap baik gitu. Jadi yang lain yang melihat itu jadi mulai, oh ya oke, I need to do that if I want, atau ketika saya mau guru notice saya atau memperhatikan saya. Jadi ini ada 2 gunanya seperti itu. Kemudian ciptakan dan terapkan struktur dan rutinitas secara eksplisit. Nah, seringkali kita punya sebenarnya struktur dan rutin, tetapi kita tidak mengajarkannya secara eksplisit. Kita tidak mendukungnya setiap hari. Kita pikir kita setup rutin, seminggu pertama pelajaran, that's it ya. Habis itu udah. Lama-lama tidak ada lagi yang tidak ada lagi yang mengenforce gitu. Sedangkan sebenarnya struktur dan rutinitas itu setiap hari harus kita enforce, harus kita harus kita ingatkan gitu. Jadi memang guru perannya cukup besar untuk menghadirkan ini ya. Nah, struktur dan rutinitas ini memberikan rasa aman dan menjadikan hari lebih mudah terprediksi. Terutama buat anak-anak ABK ya, yang mereka ada beberapa anak ABK dengan kecenderungan sangat suka rutin. Itu buat dia dengan tidak ada rutin itu membuat harinya menjadi lebih berat. Karena dia setiap saat akan, "Nih hari ini ada apa ya? Hari ini gimana ya?" Nah, dengan adanya rutin, siswa ABK jadi jauh lebih tenang menghadapi karena dia tahu, habis ini saya taruh tas, habis saya taruh tas, saya ambil barang, saya masukin ke dalam folder ini. Setelah itu saya akan taruh, saya ambil buku, saya dibolehin baca 10 menit. Setelah itu baru masuk kelas. Misalnya seperti itu, contohnya. Nah, di sini karena anak-anaknya juga ada yang ABK, kita harus menjelaskan rutinitas itu secara eksplisit dan berulang. Ya. Nah, bagaimana juga kalau misalnya ada kegiatan yang di luar dari rutin? Ya, ketika ada kegiatan taruhlah misalnya sekarang lagi Zoom ya, mau ada assembly.
di mana anak dari kelas lain juga akan ikutan Zoom gitu kan. Nah, semakin ketika hal itu akan terjadi, kita akan melakukan juga secara eksplisit memberikan satu informasi, oke, minggu depan hari Jumat akan ada ini ya. Nah, nanti dari Senin tuh udah diulang, Selasa ulang lagi, Rabu ulang lagi, Kamis ulang lagi. Nah, Jumat itu udah tahu, anak-anak udah tenang, udah tahu dia apa ekspektasinya. Terus kemudian dia juga tahu hal-hal apa saja yang diharapkan. Nah, dijelaskan juga ketika assembly teman-teman dari kelas lain akan datang, ketika assembly terus ada siapa yang baru gurunya atau ada pembicara yang kamu tidak kenal dan sebagainya. Kalau itu offline atau tatap muka, bahkan kita bisa sampai siapa duduk di mana, berapa lama, kemudian apa yang dilakukan, gitu. Setelah itu apa. Nah, kalau tatap muka jauh bisa lebih banyak dieksplor sehingga anak mengetahui banyak informasi sebelum hal itu terjadi, dan itu memberikan rasa nyaman karena mereka juga tahu apa yang bisa di-expect dari kegiatan tersebut. Saya kurang tahu apa bisa kelihatan di bawah, itu tulisannya adalah tentang konsistensi ya. Oke, berikutnya ini adalah tips strategi pembelajaran yang inklusif yang sebenarnya mungkin sudah pernah dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian, tetapi ini hanya mengulang saja dan memberikan sedikit background knowledge kenapa ini menjadi sesuatu yang inklusif gitu, sesuatu yang sesuatu yang memudahkan. Misalnya saja pertama adalah instruksi verbal yang diikuti oleh tulisan visual. Saya kasih gambar ya di sebelah kanan sini ya. Kalau lihat gambarnya aja kelihatannya kan kayak udah ada ide ya, oh ini ada bagian-bagian mendengar dan ada bagian-bagian menulis. Nah, sama ya. Untuk beberapa siswa ABK dengan gangguan konsentrasi, ibu atau bapak sedang menjelaskan, oke, buka halaman, atau misalnya cuman simply misalnya buka halaman 57. Terus anaknya lagi meleng kemana gitu. Tahu deh dia langsung. Buka halaman berapa ya? Aduh, berapa ya tadi ya? Nah, dengan informasi verbal kan lewat ya, begitu saja. Tapi kalau sudah ada tulisannya, ya dia bisa catch up dengan lihat whiteboard-nya, oh disuruh buka halaman 57 misalnya. Ya. Dengan memberikan tulisan dan visual stimulus, kita memberikan kesempatan anak untuk catch up ketika pada saat kita bicara dia lagi lost, lagi out of focus, ketika dia refocus, dia bisa, oh ya saya harus buka. Nah, apa yang dilakukan kalau online? Ya online ya berarti kita gunakan chat dan whiteboard. Sama seperti yang tadi sudah dilakukan oleh Ibu di AC ini tadi ya, Ibu Dita memberikan informasi bla 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 bla, terus nanti tiba-tiba ada di chat keluar, ya kan? Itu kan sama aja ya. Itu adalah salah satu strategi yang sangat inklusif, saya senang sekali melihatnya. Gitu. Karena Ibu Dita bicara, begitu Bu Dita tidak bicara kan sudah tidak ada lagi informasinya. Tapi begitu ada di chat, oh iya tadi ngomongin tentang how to be a member di IC gitu. Oh ya, oke, tinggal diklik seperti itu. Ya. Tuh dia. Kemudian persiapan handout visual. Jadi dengan memiliki handout visual atau handout yang menggunakan bagan atau menggunakan mind map, bisa apa saja sih sebenarnya. Yang penting anak ini bisa memahaminya, ya. Dengan ABK bisa mengorganisasi informasi yang banyak dan saling berkaitan, jadi satu kesatuan. Karena seringkali mereka paham kecil-kecil tapi tidak bisa melihat the big picture atau kesulitan melihat bagaimana satu informasi berkaitan dengan informasi lainnya. Nah, ada beberapa siswa ABK yang juga punya kelebihan dalam bidang visual, dia bisa menghafal informasi-informasi tersebut as a picture, seperti gambar, gitu. Jadi dia menghafal gambarnya dan otomatis dia bisa tahu informasi yang terkait di hal tersebut. Nah, itu
tidak semua ABK seperti itu, tetapi paling tidak ini memudahkan kita dengan memori visual yang kuat. Mohon maaf, ya terima kasih. Bunyinya, ya sudah, terima kasih. Berikutnya adalah sesuaikan pemberian tugas. Nah, di sini pemberian tugas itu kadang kan kita bervariasi ya. Ada yang independen ya, kayak kalau misalnya PR tuh harusnya kita kasih yang dia sudah bisa gitu ya, independen lah. Ada juga yang instruksional ya, dia bisa bacanya tapi pahamnya mungkin 75-90% lah. Dan ada juga yang frustration, dia bisa baca tapi dia nggak paham, 50% atau kurang itu dia nggak paham. Nah, ketika kita memberikan tugas-tugas, kita juga harus pahami mana yang anak ini di level independennya di mana level instruksionalnya di mana, dan mana yang sudah masuk frustration gitu. Karena anak-anak ABK memiliki kemampuan dan toleransi yang berbeda kan tentunya. Nah, ketika siswa berada di level frustasi ya, atau yang ketika ibaratnya kita bilang tugasnya terlalu sulit buat dia, maka dia akan segera hilang minat. Kebanyakan bertanya, jalan-jalan dari kursi, dan akan sangat mungkin melakukan hal-hal yang negatif sehingga membuat kita merasa, aduh kamu udah deh di luar aja deh, ganggu kelas gitu kan misalnya. Ya. Nah, yang salah sebenarnya mungkin kita karena kita tidak menyesuaikan. Kita memberikan sebuah tugas yang levelnya buat dia adalah level frustration. Jadi yang harus kita lakukan, kita harus membuat pelajaran itu sesuai dengan level dia. Gitu. Ya. Karena untuk beberapa anak yang pintar ya, maksudnya pintar dalam artian dia learning difficulty ya, bukan yang dia paham apa yang dia bisa dan nggak bisa, dia tahu mana yang susah dan nggak ya. Buat dia lebih baik dianggap nakal, disuruh keluar kelas, yang penting dia nggak usah ngerjain, ya daripada dia bersusah payah ya di situ dan ketika dijawab nggak bisa, ditanya nggak bisa, karena itu artinya dia dianggapnya bodoh kan. Mendingan dibilang nakal deh, keluar, kabur dari kelas dan dia nggak usah ngerjain tugas itu daripada stay di situ bersusah-susah dan dibilang kamu gitu aja nggak ngerti gitu ya. Jadi ada kalanya ketika anak acting out ya, hilang minat dan bertanya terlalu banyak, jalan-jalan dari kursi dan sebagainya, itu kita harus mulai curiga ini tugas kesusahan atau enggak gitu loh. Mungkin ini adalah satu hal yang pertanda buat kita, oh oke, this is too hard mungkin ya. Jadi we have to make adjustments gitu. Oke, ini adalah beberapa contoh tips yang spesifik sesuai dengan kondisi siswa. Di sini saya mengambil dari sebuah website favorit saya, nggak favorit sih, tapi saya sering sekali melihat di sini, namanya theattitudemag.com. Silahkan, banyak sekali free resource di sana yang kadang saya pakai untuk untuk memudahkan ketika bertemu dengan anak-anak dengan kebutuhan khusus. Kita mulai dengan siswa ABK dengan gangguan konsentrasi. Ya, dengan gangguan konsentrasi di sini macam-macam. Ada yang attention deficit atau susah berkonsentrasi, ada yang hiperaktif atau yang sangat butuh bergerak gitu ya. Ini macam-macam, intinya dia off task-nya sering. Ya, off task itu artinya dia ketika dia harus mengerjakan tugas tapi dia sibuk mengerjakan hal lain gitu. Nah, bisa dilakukan yang pertama adalah study buddy, yaitu si siswa ini di-pair atau dipasangkan dengan satu orang yang secara kemampuan akademik lebih matang dan lebih mandiri, sehingga dia mendapatkan role model, ya model yang lebih positif, ya role model yang lebih positif. Oh, this is how I do it, gitu kan. Dan ketika dia lost, dia tinggal lihat study buddy-nya. Dan kemudian dia bisa mendapatkan
feedback dari anak seusia, bukan hanya guru saja. Gitu. Kemudian kedua, misalnya mengerjakan tes di ruangan yang lebih tenang atau menggunakan headphone seperti ini. Nah, ini kenapa saya pakai headphone? Karena di luar anak-anak saya sedang menjerit-jerit, sedang sedang berkegiatan juga karena pagi kan. Nah, ini adalah salah satu contoh buat kebutuhan saya karena saya harus fokus gitu kan. Jadi saya pakai headset gitu kan. Supaya saya tidak bisa mendengar apa yang ada di luar-luar sana gitu, dan itu adalah salah satu tips buat saya juga ketika kita memang tahu, oh ya di luar akan ribut, di luar akan banyak distraksi, sehingga saya harus fokus, sehingga mungkin saya bisa pakai headphone. Dan sekarang sudah banyak headphones yang noise cancelling, jadi benar-benar nggak bisa dengar yang di kiri kanan, ya. Terus kemudian alat bantu visual untuk refokus saat hilang konsentrasi, dan ini bisa berbagai macam. Ada post-it, misalnya di post-it itu ada tulisannya apa yang mesti dikerjakan gitu. Jadi dia ketika dia ngerjain terus tiba-tiba dia bengong gitu. Terus dia lihat lagi ke meja, iya ada pengingatnya di situ di post-it. Oh iya, kerjakan nomor 1 sampai 15 gitu misalnya. Balik lagi dia kerjain. Daripada kita bentar-bentar, ayo Pia kerjain. Ayo Pia kerjain ya, daripada begitu terus ya tulis Pia kerjakan nomor 1 sampai 15 gitu. Jadi ketika dia udah off task, lihat mejanya lagi, ada tuh pengingatnya. Ya, terus ada juga misalnya jam pasir, jam pasir di sini atau jam digital, apapun itu, karena banyak anak-anak dengan ADHD itu juga kesulitan menghitung waktu, sense of time-nya itu tidak baik, ya. Jadi dengan adanya visual, misalnya jam pasir atau digital, ya, itu si anak bisa mengira-ngira, oh yang namanya 10 menit itu segini ya. Apalagi kalau digital kan kelihatan, hah aku tinggal berapa menit lagi, aku belum selesai gitu. Jadi sevisual itu sehingga dia bisa kemudian mau buru-buru atau mau nyantai-nyantai itu tergantung dengan sisa waktu yang dia punya gitu. Oke. Berikutnya kita ke siswa ABK dengan kesulitan menulis tata bahasa dan ekspresi tertulis. Biasanya ini macam-macam, ada yang kalau di sekolah kami ada anak-anak dengan kebutuhan khusus yang masuk ke specific learning disability SLD, yang masuk ke written expression atau ekspresi tertulis, ada yang masuknya ke pemahaman. Nah, intinya adalah anak-anak ini kan dinilai berdasarkan tugas-tugas yang dikumpulkan, ya kan. Kadang kita nggak bisa menjadikan itu sebagai tugas bicara misalnya. Misalnya taruhlah misalnya pelajaran bahasa Inggris, kan ada pelajaran speech ya, yang ngomong dia harus presentasi, tapi ada juga kan di mana kita harus melihat kemampuan dia menulis. Jadi itu kan tidak tergantikan gitu loh. Ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu anak-anak dengan kesulitan menulis? Maka yang bisa kita berikan adalah organizer grafis ya, dengan komponen penulisan esai per langkah. Jadi pertama misalnya title, subtitle misalnya, atau kemudian di di bagian paragraf pertama misalnya main idea-nya apa, suruh tulis dulu main idea-nya. Terus mana supporting idea-nya di dots gitu. Jadi masing-masing diberikan dulu satu visualisasi dari apa yang perlu dia tulis nantinya. Kemudian bisa saja misalnya kita melakukan modifikasi dalam scoring. Jadi satu untuk isinya dan satu lagi untuk delivery-nya atau tata bahasanya. Atau bahkan kalau ada anak-anak, saya dulu punya anak yang dia tidak bisa menulis-nulis karena menurut dia spelling dia salah terus dan dia nggak suka salah. Yang ada akhirnya guru dan saya berkolaborasi dan guru bilang, oke Bu, dia tulis aja, saya nggak akan nilai spellingnya. Gitu.
Saya nggak akan nilai spellingnya, saya akan nilai apa isi dari yang dia mau sampaikan tentang topik tersebut. Itu kalau ada guru yang bisa seperti itu, modifikasinya ya sangat baik sekali gitu. Atau ya memang ya itu tadi modifikasi scoring, ada khusus buat isinya, ada khusus buat spelling atau tata bahasanya. Nah, kemudian ada satu tips lagi, yaitu misalnya suruh anak itu merekam dulu ide-idenya di kalimat dan kalimat-kalimatnya di voice recorder. Jadi di handphone kan ada voice recorder tuh ya, kita bisa utilize. Anak udah nempel ke handphone anyway kan sekarang ya, udah nggak ada yang, jarang sekali anak-anak di atas kelas 4 itu nggak punya handphone tuh, jarang banget gitu. Nah, let's make use of it gitu ya. Kita gunakan itu dengan cara yang bisa membantu dia. Jadi kalau emang dia susah menulis kayak anak saya yang murid saya yang dulu itu, suruh dia ngomong dulu apa topik yang ada di kepala dia. Apa yang mau dia sampaikan. Nanti setelah dia selesai menceritakannya, kemudian dia bisa dibantu mengetik misalnya dengan orang tua atau dengan teman atau dengan siapa untuk mengetiknya. Mungkin karena akan prosesnya lebih lama. Kalau dia punya gangguan spelling yang severe ya, nah, gitu. Tapi disitulah kita bisa jelas bantuannya apa. Terus nanti di situ tinggal diedit mana yang harus ada di mana yang harus di state duluan, mana yang di bagian conclusion dan sebagainya. Ya. Berikutnya, siswa ABK dengan proses kognitif yang lebih lambat atau slow processing speed. Ini anak-anak dengan dispraksia, anak-anak dengan gangguan gerak dan gangguan slower processing speed. Jadi dia bisa berpikir, tapi buat dia itu lama banget baru dia nyampe situ. Misalnya dia bicara juga biasanya punya pace yang lebih lambat, tapi dia paham gitu. Nah, apa yang bisa kita berikan pada anak-anak yang seperti itu? Yang pasti jumlah soalnya yang dikasih jangan banyak-banyak. Yang lain 15, anak ini 7 deh, atau 8 gitu. Dengan waktu yang sama. Atau waktu yang lebih banyak diberikan untuk tugas atau tes. Saya ada murid juga yang dia tipe yang bercerita kalau menuliskan atau ketika disuruh menulis esai di tes. Jadi biasanya dia diberikan waktu khusus untuk esai, itu waktunya beda dengan misalnya waktu buat multiple choice. Misalnya, oke, ujian pertama semuanya udah selesai, dia multiple choice doang. Nanti untuk esai dia akan diberikan keesokan harinya gitu. Jadi di split waktunya sehingga dia punya banyak waktu untuk fokus di esai. Jadi esainya dikasih besok lagi gitu istilahnya. Nah, untuk misalnya saat delivery, anak diberikan pertanyaan dulu sebelumnya, yang kemudian setelah itu nanti saya balik lagi ya, saya akan minta kamu menjawab pertanyaan tersebut gitu. Jadi pertanyaannya udah dikasih duluan, materi yang diberikan, baru ditanya lagi gimana tadi apa jawabannya gitu. Jadi si anak punya waktu yang cukup panjang untuk berpikir dan memformulasikan apa jawaban dia. Nah, ini yang ideal banget kalau gurunya manajemen kelasnya cakep ya, bukan masalah ini ya, rapi dan terstruktur. Bisa saja tugas tuh diberikan lebih awal, ya. Tugas diberikan lebih awal atau handout diberikan sebelum materinya. Jadi si anak suruh baca dulu, sehingga memberikan sebuah framework untuk berpikir sebelum materi diberikan. Jadi segala sesuatu yang bisa diberikan lebih awal sebelum si anak ini mendapatkan materinya itu jauh lebih baik untuk membuat si anak lebih prepare menghadapi pertanyaan-pertanyaan atau berikutnya gitu, jawaban-jawaban berikutnya. Nah, dan yang nggak kalah penting adalah guru atau edukator yang mencontohkan perilaku inklusif tadi. Jadi kalau kita mau anak kita
kalau ketika kita balik lagi ke yang namanya temperatur kelas tadi ya, kalau kita ingin mempunyai kelas yang hangat, bersahabat, membuat anak merasa nyaman untuk berbuat kesalahan, untuk merasa nyaman untuk mencoba hal-hal baru atau hal-hal yang apa ya, yang tidak biasa atau tidak familiar, maka guru perlu mencontohkan itu. Kalau di eh, kelas-kelas biasanya kan ada guru homeroom ya atau guru wali kelas ya yang punya sesi dengan anak-anak di pagi hari atau di siang hari. Nah, itu adalah kesempatan guru untuk mencontohkan perilaku inklusif tadi setiap hari. Misalnya dengan menerima dan menghargai perbedaan individu, ya, menunjukkan penghargaan terhadap semua siswa dengan kemampuannya, ya. Jadi tidak hanya anak-anak yang jago matematika aja yang dipuji, anak-anak yang jago basket ya mungkin ya, atau yang jago musik juga sama-sama di-celebrate ya kemampuan-kemampuannya. Dan guru juga bisa melihat perbedaan dan keberagaman itu sebagai kesempatan sinergi. Misalnya salah satu contohnya adalah ketika pairing anak dengan kelompoknya gitu ya. Misalnya mungkin ada saatnya guru yang harus terjun dan bilang, oke, saya minta kamu bekerja sama dengan A, dengan B, B dengan C gitu. Enggak selalu bilang, oke, bikin kelompok gitu. Kalau bikin kelompok itu kan cenderung yang pinter-pinter sama gitu kan, atau yang bestie gitu kan, yang ngeklik ya. Nah, kalau kita kadang-kadang kita harus bikin itu jauh lebih dinamis dan kita punya purpose dalam mengelompokkan mereka dalam grup-grup gitu. Nah, maka kita contohkan bahwa yang pinter gambar digabung sama yang pinter secara teori, digabung sama yang pinter ngomong, tapi anaknya silly gitu misalnya. Nah, ini kesempatan buat dia untuk jadi presenter gitu kan. Cuman nanti visualisasinya sama orang yang diam dan nah, jadi di situ apa ya? Di situ kesempatan kita untuk menunjukkan bahwa kelompok ini lengkap, bisa bersinergi untuk menghasilkan sesuatu yang baik gitu. Kemudian fleksibel, juga menunjukkan perilaku yang positif, menggunakan berbagai modalitas belajar, jadi nggak selalu lecturing, kadang games, kadang hands-on activities, jadi modalitas kita juga explore ya, mungkin beberapa guru cenderung lebih nyaman dengan satu approach, nggak masalah, tapi jangan lupa bahwa kita sebagai guru juga harus tetap belajar sehingga kita juga bisa melihat anak lebih lengkap dari berbagai sisi gitu. Kita bisa melihat kemampuan anak kesungguhan dia mengerjakan tugas-tugasnya, kemudian seberapa baik dia bekerja dalam kelompok. Itu menjadi salah satu masukan juga mengapa kita menggunakan berbagai modalitas mengajar. Kemudian menciptakan berbagai kesempatan sehingga siswa merasa berhasil di sebagian besar waktu. Artinya ya kita punya banyak kesempatan untuk berhasil. Jadi ketika misalnya kadang kita suka, oke, minta anak untuk berkomentar gitu. Untuk pertanyaan yang mudah berikanlah kepada anak yang kira-kira ya saya tahu nih dia bisa atau saya tahu dia adalah idenya gitu. Jadi si anak tuh merasa oh berhasil gitu. Jadi pengalamannya selalu positif gitu. Bukan selalu sih, tetapi most of the time it's positive gitu. Kemudian satu hal yang nggak penting lagi dan mungkin challenge buat semua adalah konsistensi menerapkan hal-hal tadi dari rutin, dari selective ignoring dan semua hal-hal yang tadi sudah disampaikan adalah kita perlu konsisten melakukannya untuk dia menjadi manajemen kelas yang efektif. Demikian paparan dari saya. Ini referensinya. Terima kasih. Saya selesaikan presentasinya sekarang. Ya, begitu Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada kurang dan lebihnya. Apakah sudah ada pertanyaan? Oh, banyak. Ada ya? Ya, terima kasih Bu Ika atas penjelasannya.
Ini ada pertanyaan yang panjang-panjang banget nih. Yang Duh. pertama dari Pak Toat ya. Maaf Mm. izin bertanya, jika di dalam satu kelas ada ABK 1 sampai 2 anak dan berbeda tingkatannya, bagaimana untuk membangun motivasi terhadap anak yang normal agar tidak melakukan diskriminasi terhadap ABK tersebut? Karena terkadang ABK tersebut untuk memenuhi tugas kita sebagai guru yang berusaha dikerjakannya malah mengganggu. Gimana tuh, Bu? Oke, Pak Toat, selamat pagi. Terima kasih pertanyaannya. Ya, memang apa ya, kita di sini cukup apa ya, cukup ngerti bahwa guru itu punya banyak di piringnya istilahnya ya. Harus ngajar yang neurotipikal ya, yang normal tadi, tapi yang ABK juga istilahnya nyebelin gitu kan ya, karena kok malah gangguin. Nah, mungkin kita bisa balik lagi, mungkin tugas yang buat si ABK ini yang susahan, seperti yang tadi saya infokan bahwa ketika tugas terlalu sulit, maka anak akan cenderung hilang interest, hilang minat, dan dia akan ya udah gangguin orang lain aja gitu. Jadi mungkin dicek ke situnya dulu Pak Toat. Mungkin memang buat si anak ini memang lebih sulit sehingga kita ibaratnya harus menurunkan tingkat kesulitannya atau mungkin menurunkan ya apa yang bisa kita modifikasi kita modif gitu. Nah, mungkin saja ini yang menyebabkan si anak ini menjadi ibaratnya gangguin orang lain dan kemudian secara nggak langsung kita tuh melihat kamu mau dibantuin malah bikin onar istilahnya gitu. Nah, pastikan dulu ABK ini tugasnya sudah sesuai dengan level dia. Itu satu. Kedua, mungkin kita bisa berangkat dari kitanya sendiri, gurunya sendiri juga mencontohkan apa itu perilaku inklusi, apa itu apa ya, keinginan untuk bahwa kita percaya bahwa semua orang bisa belajar. Memang caranya nggak sama. Yang ini belajarnya caranya A, yang ini caranya B. Maka dari itu kita juga harus menyediakan pandai-pandai membagi waktu dan melihat siapa yang bisa diberikan apa. Maksudnya ketika kita mau fokus kepada anak ABK ini, make sure yang neurotipikal atau yang normal ini juga punya pekerjaan yang cukup engaging buat mereka gitu. Sehingga kita bisa fokus sama si yang ABK tadi. Nah, memang lebih sulit ya karena jadi harus memikir dengan berbagai level ya. Tetapi walaupun si anak ini quote unquote nakal ya, karena dia susah sama pelajarannya, dia mendingan berbuat aneh-aneh gitu kan. Ternyata guru saya tetap berperilaku positif, dan ketika hal itu di-reinforce oleh guru di kelas, saya yakin anak juga melihat itu dan mereka bisa merasakan bahwa oke, guru saya itu nggak cuma ngomong doang, but doing the walk the talk lah istilahnya, yang mencontohkannya. Semoga cukup jelas. Mohon maaf kalau kurang. Apakah sudah ada pertanyaan lanjutan, Pak Toat? Ya, Pak Toat sudah ya. Mungkin langsung dilanjutkan saja Bu Pia. Baik. Dari Ibu Lucia. Dari Ibu Lucia ingin bertanya bagaimana mendampingi siswa SBK yang kesulitan konsentrasi saat belajar daring menggunakan Zoom ketika dia belajar di rumah tanpa pendamping. Contohnya ketika belajar siswa itu tiba-tiba melamun atau ketawa sendiri yang nggak jelas. Pernah suatu ketika waktunya mengerjakan latihan soal tiba-tiba dia pergi, ketika ditelepon dia lagi makan. Waduh. Baik, Ibu Lucia. Akan saya jawab. Ini satu hal ya. Belajar online itu sangat sulit buat anak-anak ABK, ya sangat sulit. Dengan anak-anak yang
anak-anak yang neurotipikal atau yang normal aja itu udah mulai kebosanan ya dengan belajar online, apalagi dengan anak-anak kebutuhan khusus, gangguan konsentrasi tadi ya Ibu Lucia ya. Nah, jadi memang saya sih selalu biasanya diskusikan kepada orang tua, kalau bisa memang ketika dia belajar online itu selalu ada orang dewasanya untuk mendampingi. Ketika memang tidak bisa, dia terpaksa anak ini harus di breakout, di breakout di Zoom dengan anak yang lebih sedikit misalnya, atau kalau ibu bisa di one on one-in gitu. Kalau ya saya nggak tahu apakah ada tim teaching ya. Kalau kesempatan ada tim teaching itu sangat membantu ya. Ketika satu guru sedang fokus dengan si anak ini, kita bisa dengan the whole class ya, ntar gantian gitu. Itu saya kalau untuk online ya itu cuman mungkin ada satu orang pendamping yang memang selalu bersama dia ketika dia belajar, atau kedua ya tim teaching untuk untuk memaksa si anak untuk engage dengan kita dengan adanya satu orang yang memang kita kita ya biar dia itu bisa fokus dengan apa yang kita mau gitu, dan nggak sempet yang ketawa dan terus makan segala macam gitu. Jadi memang itu. Ketiga sebenarnya ada satu lagi, tetapi tetap aja dia harus ada satu orang lagi ya. Ketiga itu kita kerjasama dengan orang tua. Jadi kalau misalnya si anak ini dapat laporan yang kurang baik di sekolah, nanti dia akan mendapatkan konsekuensinya di rumah. Itu bisa dilakukan. Tapi again, ya kan berarti dia harus ada seseorang yang ada di situ ya Bu ya, ketika dia nge-Zoom bareng gitu atau ketika online learning. Gitu. Ya, itu memang salah satu challenge yang sampai sekarang memang masih sulit. Udah setahun nih ya, padahal online learning tetap masih sulit itu untuk urusan itu. Gitu. Kalau untuk pengalaman Bu Pia sendiri, untuk program home visit ada nggak Bu dari sekolah Ibu? Oke, kalau home visit sebenarnya ada. Biasanya kita memberi home visit, tapi memang ada ininya ya Bu, ada kenapa kita sampai home visit. Biasanya kita melakukan home visit ketika anak itu kesulitan belajar online, tapi sebenarnya ketika sebelum pandemi terjadi itu kan dia nggak apa-apa ya, maksudnya dia datang ke sekolah dia bisa kerjain tugasnya dan sebagainya. Nah ketika dia nggak ngumpulin tugas berkali-kali, suka miss Zoom, terus kemudian ketika Zoom dia juga off task yang banyak, biasanya kita akan visit ke rumah untuk melihat situasi rumahnya seperti apa sih, apakah ada struktur atau tidak, karena kadang jadi lebih terlihat tuh rumah yang ada parenting yang berstruktur sama yang enggak gitu. Ketika dia tidak ada strukturnya, itu pasti keteteran semuanya. Tugas nggak dikerjain, jadwal Zoom suka lewat, dan ya misalnya dia nge-Zoom nggak pakai seragam lah, atau hal-hal seperti itulah ya. Dari kecil-kecil itu biasanya kita koordinasi, jadi dari guru wali kelasnya ngomong sama konselornya, terus kita brainstorm bisa apa yang kita bisa lakukan ya, seperti itu. Ada sih Bu Dita. Iya, terima kasih. Dari Bu Lucia sudah cukup? Cukup Bu, terima kasih Bu Pia. Sama-sama Bu Lucia. Sama-sama. Lalu kita lanjutkan dari Bu Kapri, ini bertanya bagaimana kalau di satu sekolah tidak semua guru memiliki standar yang sama dalam mengelola anak inklusi dan akhirnya terjadi gesekan. Apa yang harus dilakukan agar guru mengerti dan apa yang harus dilakukan sekolah atau yayasan, Bu? Oke, Ibu Kapri, aduh berat sekali nih jawabannya. soalnya. Ya, jadi memang saya setuju ya bahwa pemahaman tentang pendidikan inklusi itu tidak sama rata untuk semua orang, dan memang sebagai sekolah atau sekolah inklusi, dan tentunya harus
maaf, bekerja sama dengan yayasan untuk memberikan bukan penyuluhan ya, apa sih, memberikan pengetahuan itu yang didukung oleh kepala sekolah gitu. Untungnya apa namanya, kami selalu diberikan kesempatan untuk bertemu dengan guru-guru baru, untuk guru-guru yang belum paham pendidikan inklusi itu seperti apa. Kita selalu diberikan kesempatan di paling tidak setahun sekali untuk menyampaikan itu. Itu preventifnya ya Bu Kapri ya. Tapi kalau yang sudah kejadian dan itu pasti ada, memang biasanya pada akhirnya kepala sekolah dan guru-guru itu harus menyamakan visi lah. Karena SMP beda, SMA beda gitu ya. Terus kemudian SD beda level-levelnya gitu ya. Terus kemudian cara mereka melakukan pendidikan inklusi atau menginklusikan anak-anak ABK juga tentunya masih beragam gitu. Nah, tentunya itu balik lagi ke komunikasi dan diskusi antara kepala sekolah dan gurunya itu sendiri. Untuk saat ini sih seperti itu. Walaupun kita juga banyak melakukan hal-hal preventif tadi, yaitu dengan dari awal memanggil guru baru atau bahkan ya bukan guru baru pun setiap tahun kita diberikan kesempatan untuk mengulang lagi apa sih itu pendidikan inklusi, kenapa pendidikan inklusi itu kita terapkan, dan kenapa pendidikan inklusi itu menjadi hak anak-anak ABK gitu. Karena banyak sekali pertanyaan yang guru tuh pertanyaannya yang sering lah, paling nggak yang sering ya. Tapi saya nggak fair dong kalau saya nilainya samain. Misalnya yang satu dapat 80, yang satu dapat 75 misalnya. Tapi 80 ini anak ABK karena soalnya saya permudah gitu. Nah, itu balik lagi dengan anak ini kan memang namanya kebutuhan khusus, anak dengan kebutuhan khusus. Jadi dia secara kognitif atau secara neurologis juga memiliki perbedaan gitu. Jadi banyak sekali guru-guru yang juga baru, oh iya ya ternyata yang namanya equality is not equity gitu. Ya, yang namanya equal tuh bukan semua orang dapat satu kotak yang sama, tapi dia diberikan sesuai dengan kebutuhannya gitu. Kalau anaknya gendut dikasihnya ya susu skim dong gitu. Kalau kita kasih full cream lagi dia jadi tambah gendut gitu. Kalau anaknya kurus ya dikasih full cream atau bahkan ya susu-susu yang lebih bergizi gitu. Itu biasanya yang kami coba informasikan dan kami ulang-ulang juga. Karena itu juga butuh getting used to untuk berpikir dengan framework seperti itu. Halo Pak Haidar. Terima kasih sudah datang. Halo, Pak. Mau ini Bu sekalian nih mumpung nggak ada jawab pertanyaan di chat. Oh iya Pak. Sama Butuh ini lama kita nggak ketemu nih. Iya Pak. Kan saya kan biasa tiap tahun selalu menerima ya gitu siswa-siswa ABK di beberapa kelas dengan level berbeda, dengan tingkat kesulitan tiap-tiap anak itu berbeda gitu kan. Dari mulai yang memang harus dimodifikasi, ini sharing aja ya, harus yang modifikasi soal, modifikasi materi, sampai akhirnya seringkali gitu saya menyamaratakan dengan mereka karena konsepnya di saya pribadi nih, mau ABK mau yang mainstream itu semua sama, tidak ada berbeda untuk di kelas saya ya, ini khusus di subjek ya. Tapi ini untuk pertama seperti itu. Untuk berjalannya waktu kan mulai kelihatan nih capability si siswa ini dia sampai bagian apa nih gitu. Terus oh ternyata dia bisa nih sama dengan kondisi mainstream, ya udah kita lanjut gitu. Kalau tidak bisa ya udah hanya bagian misalkan yang mainstream sudah sampai dari A sampai F,
ya dia hanya baru sampai D, ya udah, saya tidak paksakan sampai E dan F, hanya untuk di D saja gitu kan. Kadang saya sering ada kekhawatiran dari guru pembimbing gitu kan, sering japrik saya, Pak ini gimana nih anak saya pada saat tes segala macam gitu. Jujur karena saya selalu berprinsip mereka sama gitu, nothing is different with other student gitu. Banyak sekali saya mengalami beberapa kali itu bahkan anak yang ABK ini justru dia mendapatkan nilai tertinggi di kelas pada saat tesnya, gitu. Dibandingkan dengan siswa-siswa yang mainstream gitu kan. Ya contoh gampang Owen lah Bu. Ya kalau di kita itu ada Owen ya gitu. Jadi itu mungkin ya saya sendiri tidak percaya bahwa wah ternyata dia bisa achieve more than others gitu kan. Jadi kadang saya selalu seperti itu. Ada juga yang memang saya mau tidak mau harus memodifikasi. Jadi ini benar-benar berbeda. Terutama pada saat online ini. Di online ini benar jujur sangat kesusahan dan saya alhamdulillah terbantu dengan adanya guru pembimbing. Ya guru pendamping, maaf. Guru pendamping untuk siswa tersebut gitu. Kita sering komunikasi, makanya mungkin yang bagusnya di kita itu selalu mengadakan komunikasi dengan guru pendamping, saring sharing kira-kira ini kesulitan si siswa itu seperti apa. Mungkin kalau dulu ketika pada saat kondisi normal selalu ada extra session gitu dengan mereka. Jadi setelah pulang sekolah mereka datang ke saya kemudian belajar ulang pelan-pelan gitu kan. Karena untuk di online ini ya mau tidak mau tadi seperti yang Ibu Via bilang ya kita cut untuk breakout room gitu. Nanti saya masuk ke room tersebut, kita komunikasikan, lihat progresnya sampai mana. Nanti sampai saya sendiri langsung mungkin di sini ada Bu Ulfa yang sering saya komunikasi dengan beliau, itu langsung dibilang langsung di-cut. Bu, ini hanya bagian sampai sini saja. Itu udah achieve 100% dari mainstream gitu kan. Nah, hal ini sering saya lakukan gitu walaupun kadang saya selalu optimis gitu bahwa mereka bisa kok gitu. Mereka bisa kok gitu. Jadi dengan kita tidak membedakan hal tersebut mungkin ada rasa percaya diri ke mereka bahwa mereka mampu. Bahkan untuk grouping saya tidak pernah menggabungkan ABK 1 dengan ABK yang lain. Selalu saya pisah. Selalu misalnya di kelas ada 3 nih. Ya 3-3 beda grup. Gitu. Tidak boleh mereka satu grup. Gitu mau. Jadi walaupun itu misalkan tugas kelompok yang harus dikumpulkan misalkan minggu depan atau 2 minggu lagi. Dengan prinsip saya dengan melakukan hal tersebut itu artinya saya mendidik siswa tersebut untuk berkomunikasi dengan teman di luar lingkungan ABK-nya. Jadi membangun kepercayaan diri siswa tersebut supaya oh ternyata teman saya bukan ini aja loh, masih ada teman di kelas yang lain yang bisa berpartisipasi dengan saya dan yang alhamdulillah siswa lain support. Jadi yang sebenarnya yang paling penting kalau menurut saya yang harus diberikan motivasi bahwa tidak ada membedakan itu justru yang mainstream atau yang normal. Karena mereka itu sama sebetulnya, cuman masing-masing punya kekhususan sendiri gitu atau spesial sendiri gitu. Karena semuanya baik-baik saja, tidak ada masalah gitu. Mereka bisa sharing bahkan ketika grupnya harus presentasi dan kewajiban saya kalau presentasi itu semua grup harus semua member itu harus presentasi, tidak boleh satu orang. Jadi akhirnya mereka bisa membagi gitu. Oh si A bagian ini, si B bagian ini, si C ini, termasuk yang ABK tersebut. Jadi dari situ bisa kelihatan bahwa kalau kita memberikan rasa nyaman supaya dia bisa lebih percaya diri kepada diri mereka sendiri dan untuk di grup tersebut dia menjadi member of the team, ya itu akan baik sekali gitu. Kita tidak perlu susah untuk modifikasi soal, ntar bikin ibarat kata kalau ada anak ABK 3 kita bikin 4 soal, satu untuk mainstream, satu buat si A, satu buat si B, satu buat si C gitu. Artinya kita bisa sama ratakan, mungkin nanti kita mainnya dari total soal ini batasan mereka itu sampai mana sih, kita cut langsung di situ. Apalagi di online kayak gini
karena tesnya harus online, dilakukan online, saya harus bikin berapa model soal gitu kan. Ya, terima kasih Pak Haidar sharingnya, terima kasih banyak. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih Pak Haidar. Ada lagi pertanyaan ini dari Ibu Yarnita Bu Pia. Oh Saya guru ya, SMK, kadang kami ada kendala dengan siswa ABK karena pada saat praktek membutuhkan fisik yang prima untuk memanjat, seperti memperbaiki listrik, memperbaiki AC, dan sebagainya. Sementara kita tidak boleh membedakan mereka. Bagaimana mestinya perlakuan kita kepada mereka? oke, baik, dengan Ibu Yarnita ya. Iya, Oke, Ibu, jadi memang salah satu yang kan di awal saya bilang bahwa pendidikan inklusif kita itu belum apa ya, belum ideal ya. Ya, kalau memang sudah jelas-jelas secara fisik dia punya perbedaan, tentunya kita harus membedakan perlakuan kita. Sekarang masalahnya di mananya kita membedakannya, gitu. Jadi memang pada akhirnya itu butuh diskusi lagi ya, karena tidak semua karena pendidikan inklusif yang seharusnya itu gap antara anak-anak yang neurotipikal atau yang mainstream dengan anak ABK ini harusnya to a certain degree. Jadi ada anak-anak yang memang sebenarnya tidak bisa diinklusifkan. Misalnya saja, contohnya misalnya anak dengan misalnya anak dengan wheelchair ya, atau dengan apa namanya, dengan kursi roda, terus dia mau ikutan pelajaran PI gitu kan, terus dia disuruh lari, itu kan nggak mungkin ya, itu udah nggak mungkin. Tetapi dia tetap harus mendapatkan nilai untuk pendidikan olahraga, ya kan. Nah, yang bisa kita lakukan kan pasti kita membedakan, dan itu membedakan karena apa? Karena memang kita paham dia kapasitasnya tidak ada di situ, tapi kita tetap harus memberikan penilaian terhadap kemampuan fisiknya. Nah, yang tadi Ibu Yarnita ya sebutkan itu, menurut saya terus terang kurang paham apa saja yang dinilai ketika seorang siswa SMK perlu praktek yang memanjat, memperbaiki listrik, dan memperbaiki AC, gitu ya. Apakah dia bisa melakukannya tanpa jadi dia aja gitu, tapi nggak usah naik-naiknya gitu. Adakah kesempatan itu gitu? Karena kita tidak sedang menilai kemampuan dia naik tangga, atau kita tidak sedang menilai kemampuan dia nyaman di ketinggian, tapi kita sedang menilai bisa nggak dia memperbaiki listriknya, gitu. Seperti itu. Tetap saja pada akhirnya memang kita perlu membedakan. Jangan lupa goalnya itu harus diperjelas. Apakah kita sedang melihat kemampuan fisik dia atau physical agility, atau kita lagi menilai kemampuan dia memperbaiki instrumentasi listrik, atau kita sedang melihat kemampuan dia identifikasi persoalan ketika sebuah alat elektronik mati. Itu kan bisa mau dilakukan di ketinggian mana saja, atau di atas meja pun bisa sebenarnya. Nah, itu yang saya maksud dengan ya pada akhirnya kita perlu melakukan perbedaan, tapi karena perbedaan itu karena pembedaan itu memang necessary gitu. Karena anak ini kan juga tidak memiliki kapasitas yang sama dari segi fisik dengan siswa lainnya. Seperti itu. Nah, terus terang mohon maaf saya tidak terlalu paham penilaian apa saja ya yang dibutuhkan ketika anak praktek di SMK. Jadi saya itu perlu diskusi mungkin dengan kepala sekolah, melihat goal-nya apa yang dinilai, seperti itu. Mudah-mudahan cukup menjawab, Bu Yarnita. Ibu Garni, sudah ya. Mungkin pertanyaan terakhir nih ya Bu Pia, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10:25. Ini dari Batam. Ibu Irni, saat ini saya mengajar di level TKA.
mau bertanya bagaimana caranya bisa tahu bahwa anak itu ABK atau tidak, karena saya pernah punya murid yang kesulitan berbicara dan karena umumnya karena umurnya usianya masih sangat muda. Belum begitu kelihatan kalau dia ABK atau bukan. Belakangan baru tahu kalau dia itu punya speech delay. Kedua, apakah speech delay bisa dikategorikan sebagai ABK? Silahkan Bu Pia. Baik, Ibu Irni ya dari Batam. Halo Ibu Irni, jadi untuk TKA ini berarti usianya itu di bawah TK atau karena umurnya masih sangat muda. Berarti saya asumsinya itu di bawah umur TK sebenarnya. Oh, berarti masih 45 tahun. Oke. Jadi sebenarnya kalau dari pihak sekolah biasanya sekolah itu kan untuk masuk dia punya kayak ini ya, pemeriksaan awal ya, tes kesiapan sekolah gitu kan. Kalau TK itu juga ada tes kesiapan sekolah, apakah dia bisa paham instruksi, apakah ini. Nah, umur 4 dan 5 itu sebenarnya kan juga ada milestone ya, atau ada pencapaian di usia seperti usia 4 atau 5. Ketika anak belum bisa bicara dengan ujaran yang jelas, sudah bisa dipastikan mungkin dia ada keterlambatan perkembangan. Nah, sekarang tinggal memang di usia TKA itu masih banyak variasi ya, variasi. Nah, untuk bisa dibilang dia speech delay itu memang butuh pemeriksaan lanjutan dari psikolog sekolah atau dari konselor sekolah. Dan apakah speech delay bisa dikategorikan sebagai anak kebutuhan khusus? Bisa, tetapi sekali lagi itu ranah profesi yang lain, artinya ranah dari konselor sekolah atau psikolog atau terapis wicara atau speech pathologist gitu. Karena ada yang namanya speech delay, ada yang keterlambatan bicara, dan keterlambatan bicara itu sebenarnya masih kalau misalnya masalahnya adalah kurang stimulus di rumah, itu bisa dikejar di sekolah gitu. Tetapi kalau misalnya ternyata ada hal-hal lain dan itu bisa ditemukan oleh kalau kita mereferensikan dia ke sekolah, ke psikolog atau konselor, nah itu dia berarti harus biasanya kita minta untuk terapi di luar untuk menambah exposure atau mengejar keterlambatan dia di bagian speech tadi. Seperti itu. Memang betul karena usianya masih kecil, biasanya kita cenderung tidak langsung memberi label ya, gitu. Sehingga kita biarkan dulu. Namun ketika dirasa sangat jauh perkembangan atau kemampuan dia catch up dengan teman-temannya yang ada di kelas, itu perlu dikomunikasikan ke orang tua sehingga orang tua bisa melakukan hal-hal untuk mengejarnya, gitu. Karena itu sangat bagus kalau kita sudah bisa bekerja sama dengan orang tua sehingga nantinya si anak ini juga perkembangannya optimal. Gitu. Seperti itu, Ibu. Semoga bisa terjawab pertanyaannya. Oke, Bu Irni sudah jelas ya. Terima kasih Bu Pia atas semua penjelasan dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Kita waktu sudah menunjukkan pukul 10:30. Sebelum kita akhiri acara, mungkin kita foto bareng dulu ya. Silakan Bapak dan Ibu videonya dibuka, dinyalakan kameranya. Bu Eka, silakan. Ya Bu Dita, sebentar ada 2 halaman. Halaman pertama dulu ya Bu ya. Sebentar, 1, 2. Oh, baru ada yang menyalakan. Sebentar. Baru ada yang menyalakan. Iya. 1, 2, 3. Ya, sebentar. 1 lagi.
Satu lagi, 1, 2, 3. Sudah Bu Dita, silahkan. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Pia atas sharingnya dan penjelasannya. Oke banget ya. Terima kasih banyak. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih Aisyah. Assalamualaikum. Kita Bu Kapri. Selamat Thank pagi, you. Bu Ya, Kapri Bu ya. Dita, Bu Kapri. Terima kasih. Kasih Aisyah. Sampai ketemu Thank di you. event bulan depan ya. Jangan lupa loh. Terima kasih, Bu. Terima kasih semuanya. Oke.